Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah keamanan jaringan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait mengenai perintah dasar Linux. Seperti kita ketahui bahwa struktur direktori Linux merupakan terdiri dari beberapa folder. Sementara untuk tingkatan yang paling tinggi kita sebut dengan struktur root. Nah, ini root merupakan struktur yang paling tinggi. Jika kita analogikan dengan sistem Windows, maka root ini hampir mirip dengan drive C.2. Nah, di C.2 kemudian dia akan mempunyai folder lagi yang namanya Windows, ada sistem 32, ada temp juga di sana dan sebagainya. Sama di Linux juga dia akan mempunyai folder-folder yang menspesifikasikan ciri kerja dari masing-masing. Seperti folder bin ini merupakan binary untuk eksekusi perintah-perintah yang ada di Linux. Kalau di Windows mungkin adalah sistem 32. Jadi jangan pernah kita sekali-kali untuk menghapus atau mendelete folder di sistem 32. Jika itu kita menghapus, maka sistem Windows-nya akan bermasalah atau crash. Kemudian ada /usr, var, etc, library, media, home, tmp, dan lain sebagainya. Dan folder ada anak folder lagi biasanya, misalkan kayak /usr yang mempunyai direktori bin lagi, kemudian ada library, ada lokal, sama sbin. Seperti kita ketahui bahwa Linux pun juga sifatnya adalah multi user, jadi tidak hanya satu user yang bisa masuk ke sana, tapi bisa berbagai macam user. Setiap user dia nanti akan mempunyai folder tersendiri untuk menyimpan data. Jadi satu user dengan user yang lain tidak bisa saling melihat. Oke. Sebelum kita masuk ke praktek bagaimana cara mengkonfigur Linux, kita coba bahas dulu sedikit terkait mengenai apa itu command line interface atau CLI versus dengan graphical user interface. Jadi CLI merupakan interface antarmuka berbasis teks yang digunakan untuk berinteraksi dengan perangkat lunak dan sistem operasi. Jadi biasanya memang perintah-perintahnya dengan cara diketik. Jadi dulu yang paling populer sebelum adanya ini adalah DOS ya, di Windows ya, atau di Linux dengan istilah bash shell. Apa sih kelebihan CLI dibandingkan dengan GUI? Jadi kalau CLI itu performanya lebih tinggi karena ringan ya, terus lebih efisien dalam penggunaannya, hanya membutuhkan spesifikasi hardware yang rendah, hanya membutuhkan memori yang kecil karena hanya berupa teks saja. Jadi seperti kita ketahui bahwa kalau ngelihat di film-film seorang hacker menembus jaringan komputernya militer gitu ya, hanya dalam waktu 30 detik, tidak perlu memegang mouse, dia hanya duduk saja, hanya mengetikkan sesuatu, dia sudah bisa menjebolnya. Nah, itulah biasanya CLI yang berperan di dalamnya. Tapi CLI juga bukan 100% memiliki kelebihan, tapi juga memiliki kekurangan. Kekurangannya ya jelas tampilannya yang kurang menarik bagi mereka yang awam ilmu komputer. Kemudian juga adalah harus mengingat baris-baris perintahnya untuk menjalankan komputer tersebut. Kemudian ada graphic user interface. Jadi jenis antarmuka pengguna yang menggunakan metode interaksi pada perangkat elektronik kita. Jadi secara grafis, bukan teks, antara pengguna dan komputer. Jadi GUI menjadi salah satu faktor kemudahan dalam penggunaan
komputer. GUI menggambarkan informasi dan perintah yang tersedia untuk pengguna menjadikan icon secara grafis. Jadi yang paling mudah itu yang sering kita kenal adalah Microsoft Windows gitu ya, tampilannya sudah secara familiar kita kuasai, misalkan di mana letak networkingnya, di mana letak harddisknya, kapan kita bisa melihat free space, kapan kita melihat full dan sebagainya sudah tergambarkan dengan baik. Ya, macam-macam GUI juga berbeda ya, antara tampilan Windows, tampilan Mac OS, tampilan Linux. Sementara Linux sendiri mempunyai berbagai macam distro yang tampilannya berbeda satu dengan yang lain. Jadi kelebihan dari GUI ya desainnya yang menarik ya, lebih user friendly. Kemudian juga tidak memerlukan keahlian khusus. Nah, itu yang paling penting. Jadi semua orang awam bisa menggunakan hal tersebut. Sementara kekurangan dari GUI tentu saja berarti dia harus membutuhkan spesifikasi komputer yang lebih besar. Performanya juga berat dan memakan banyak ruang memori. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait mengenai CLI. Jadi karena apa CLI? Karena dasar dari Linux itu dibuat merupakan basisnya adalah command prompt. Jadi kalau command line interface ini sudah kita kuasai, maka yang lain juga bisa kita kuasai. Sebagaimana dulu saya pernah menginstal yang namanya aplikasi Gentoo, itu bukan aplikasi, sistem operasi Gentoo Linux. Dia untuk menjalankan sebuah interface dia mulai mengkonfigurnya dengan command CLI. Jadi modul-modul apa saja yang mau diinstal itu semuanya basisnya adalah CLI semua. Oke, mudah-mudahan kita bisa mempelajari CLI secara keseluruhan pada kesempatan kali ini. Berikut merupakan tampilan dari sistem operasi Ubuntu yang saya gunakan untuk praktek pengenalan perintah dasar Linux ini. Sebelum kita mulai masuk perintahnya, kita awali dulu tentang pengertian dari apa itu su, super user, apa itu sudo, dan apa itu sudosu. Jadi su merupakan istilah ini dulu. Jadi kalau dulu untuk masuk ke menu root atau akses paling tinggi di Linux kita sebut dengan super user min gitu. Nah, ini nanti dia akan masuk ke menu super user. Sama saja, nanti tinggal dimasukkan saja passwordnya. Nah, ini memang harus didefinisikan dulu. Ini saya belum definisikan password super usernya. Kemudian ada perintah lagi yang disebut dengan sudo. Nah, sudo ini apa bedanya dengan su? Jadi kalau su itu merupakan password dari rootnya, kalau untuk sudo itu artinya super user do, artinya user biasa dapat bertindak sebagai super user atau juga sebagai root. Nah, ini enaknya sekarang di Debian sekarang sudah ada fungsi yang disebut dengan sudo. Misalkan untuk ini kan sebagai user biasa, tapi dengan menggunakan perintah sudo dia akan bisa melakukan fungsinya dari root itu sendiri. Jadi beda ya, kalau perintahnya su ini merupakan password dari rootnya itu sendiri, sementara kalau sudo merupakan sebuah super user yang passwordnya adalah password dari user itu sendiri. Kemudian berbeda dengan hal tersebut juga ada yang disebut dengan sudosu. Nah, jadi sudosu ini merupakan salah satu perintah dalam sistem operasi Linux yang hanya dapat dilakukan jika user memiliki akses root.
Jadi kalau kita ini enter, kita masukkan saja passwordnya, nah maka nanti di sini akan bertindak sebagai root. Untuk perintah-perintah selanjutnya tidak perlu lagi menggunakan perintah sudo. Ya, jadi cukup hanya perintah yang ingin kita lakukan. Misalkan seperti menampilkan jaringan, menampilkan misalkan ini untuk mengetahui berapa alamat IP address kita. Nah, itu akan menggunakan perintah IP address. Tapi kalau seandainya belum root, kita harus ini bisa juga ya, misalkan kayak seperti apt-get install. Nah, ini harusnya tidak mau, harus tambahkan dengan perintah sudo. Nama paketnya apa, sudo apt-get install, nama paketnya apa. Oke, itu terkait mengenai sudo dan sudo. Oke, sekarang kita mulai dengan perintah pertama kita, yaitu adalah command notepad. Command notepad bisa kita lakukan perintah dengan mengetik asal saja. Nah, kita enter. Perintah ini tidak akan ada hasilnya, gitu, bahwa memang perintah ini adalah perintah yang tidak ditemukan. Kemudian untuk merapikan CLI ini kita bisa lakukan clear. Nah, jadi nanti semuanya akan hilang semuanya. Kemudian untuk melihat histori perintah sebelumnya, kita bisa pencet row up. Jadi tombol di keyboard yang ke atas itu bisa definisikan perintah-perintah apa saja yang sudah kita lakukan sebelumnya. Nah, kalau untuk mau menggeser ke kursornya untuk perintahnya bisa geser ke kanan dan ke kiri. Jadi untuk menambahkan perintah sudo misalkan, nah, ini bisa kita lakukan ke kanan dan ke kiri. Termasuk perintah ke atas dan juga ke bawah ya. Itu. Kemudian sekarang kita untuk menampilkan tanggal pada command line atau terminal, saya lebih senang menyebut terminal. Tinggal ketikkan saja date, bahwa hari ini adalah Kamis September tanggal 10 jam 21.07.07 WIB 2020. Kemudian kalau untuk melihat kalender tinggal sebut saja kalender. Nah, ini jadi September 2020, tanggal sekarang hari Kamis akan di highlight warna putih di tanggal 10-nya. Kemudian untuk melihat free space pada Linux dengan menggunakan command, kita bisa ketikkan saja perintah df. Nah, ini. Jadi kalau kita lihat df di sini, bahwa slash yang paling tinggi adalah nilainya ini nih, karena ini adalah slash rootnya. Jadi yang digunakan adalah 69%. Jadi sisanya masih masih ada free space-nya sisanya. Atau kalau kita mau ngasih option lagi perintahnya untuk menyatakan bahwa ini dalam bentuk berapa sisanya meganya, bisa diketikkan spasi df min h. Nah, ini gitu lihat. Jadi saya melakukan partisi terhadap Linux ini sebesar 15 GB. Sementara yang digunakan itu sudah di angka 9,6 GB. Available-nya di 4,5 GB. Nah, ini yang masih bisa digunakan. Jadi ini selebihnya, ini slash rootnya paling tinggi. Ini merupakan anak dari rootnya tadi kita pelajari bahwa struktur direktori Linux-nya. Kemudian itu free space. Kalau kita ingin keluar, tinggal pencet exit saja, ini keluar. Atau kita masuk misalkan ke root.
Ini fungsi root, tapi kalau kita mau keluar tinggal pencet exit. Nah, kalau kita pencet exit lagi, maka dia akan keluar dari terminalnya. Kemudian setelah kita pelajari bagaimana cara keluar terminal, kemudian kita ingin melihat sekarang posisi direktori kita, current working directory-nya ada di mana. Ini disebut dengan PWD, Position Working Directory. Wah, ternyata sekarang kita ada di /home/kalbi, gitu ya. Jika kita ingin keluar dari directory home, bisa cd change directory -2. Nah, ini. Terus kemudian kita pwd lagi, posisi working directory. Nah, sekarang kita berada di /home. Kalau kita ingin masuk ke folder yang tadi, bisa ada dua macam, bisa cd/, kalau cd/ ini merupakan directory previous yang sudah kita lakukan. Jadi kita kan awalnya ada di /home/kalbi, kemudian pindah. Ketika menggunakan cd spasi des ini, kita akan balik lagi ke home kalbi. Kita pwd lagi. Nah, kita berada di /home/kalbi. Sekarang kita keluarkan lagi sekali, kita pwd. Nah, cara kedua adalah kita tinggal ketikkan cd. Karena kita sudah ada di home, sekarang kita langsung masuk saja ke kalbi. Nah, kita pwd sekarang. Dan sekarang kita sudah berada di posisi /home/kalbi kembali. Kemudian untuk melihat posisi file atau directory, kita tinggal menggunakan perintah list atau ls. Nah, ternyata di foldernya kalbi ini dia mempunyai directory lagi. Di sana di dalamnya ada desktop, ada download, ada mininet dan lain sebagainya yang bisa kita lihat di sana. Kemudian ada opsi lagi kalau kita mau kasih perintah ls dengan tambahan, misalkan ls spasi min l gitu ya. Maka yang terjadi adalah seperti ini, bahwa /min l ada desktop, ada ini, tapi posisinya seperti di list. Di sini akan ada keterangan bahwa D ini adalah directory, kemudian di sini adalah hak aksesnya, ada read, write, executable, terus kemudian di sini ada read, write, executable lagi. Jadi di sini ada nanti level tingkatannya, mana boleh root, mana boleh user, dan mana boleh guest gitu ya. Oke. Kemudian kita bisa juga melihat struktur directory orang lain tanpa harus memasukkan foldernya. Misalkan saya mau melihat ls spasi download gitu ya. Nah, seperti ini. Jadi kan saya nggak perlu lagi masuk ke folder download dulu. Nah, ini saya tinggal bisa lihat saja di sini bahwa di sana ada beberapa file gitu. Jadi kalau seandainya lewat GUI, kita kan harus masuk folder-folder dulu ya untuk melihat isi filenya. Tapi kalau dengan adanya ini, kita dapat dengan mudah. Bahkan kalau kita mau lihat struktur dari root itu ada apa saja, kita tinggal tuliskan saja ls root gitu ya, ls spasi slash. Nah, maka ls spasi slash merupakan tingkatan paling tinggi di directory Linux. Di sana ada binnya, ada device-nya. Jadi perangkat-perangkat peripheral akan didetek di sini. Jadi seperti CD-ROM,
kamera, USB, mouse dan lain sebagainya, semuanya ada di dev ini. Jadi kalau dulu itu kalau kita memasang USB itu tidak langsung auto detect pada sistem Linux seperti sekarang ini. Kita harus melihat dulu di sana mana USB kita, kemudian baru kita mount. Nah, mountnya biasanya ada di folder MNT. Nah, itu yang dulu. Kalau sekarang ketika kita masukkan folder dev, kita masukkan USB, dia sudah otomatis melakukan mounting dari device ke MNT misalkan, atau enggak ke media. Nah, itu enaknya sekarang sudah dipermudah juga oleh Linux ya. Oke, jadi inti saya masih melanjutkan fungsi dari ls tadi. Jadi ls merupakan listing. Kemudian kalau untuk melihat folder yang tersembunyi itu bisa ls min la. Nah, ini kalau a ini ada beberapa file yang lebih lengkap lagi. Jadi kalau tadi kalau ls min l saja hanya berapa nih, 64, tapi kalau seandainya yang ls min la ini sebanyak 128 totalnya. Jadi termasuk ada bus history, ada .bus logout, ada .bus src. Nah, ini sebagai dasar pengetahuan untuk dari sisi keamanan jaringan. Misalkan nanti teman-teman berhasil melakukan masuk ke dalam sebuah sistem atau enggak ingin melihat apakah komputer kita aman dari serangan luar, biasanya dia akan melihat nih hasil perintah-perintah yang sudah dilakukan di komputernya. Nah, ini biasanya letaknya nanti ada di bus/history. Nah, nanti kita lihat bagaimana cara membaca file-file ini. Kenapa ada perintah-perintah aneh atau perintah apa bisa kita deteksi di sini. Oke, kemudian kita lihat lagi. Misalkan coba saya mau masuk ke foldernya picture. Saya punya gambar nggak di sini? Oh, tidak ada. Oke, download ls coba ya. Nah, di sini banyak nih. Nah, saya misalkan mau melihat sebuah data, misalkan tugas Kamjar, misalkan ada file, perintahnya adalah file tugas Kamjar resume, ODP. Ini. Jadi kita lihat bahwa ketika kita ketikkan file, maka di sini kan ada keterangannya adalah .odp, gitu ya. Jadi ODP itu apa? Ternyata di sini adalah open document presentation. Nah, ini nanti dijelaskan dengan detail. Jadi perintah file merupakan untuk mengetahui detail terkait mengenai file tersebut. Kemudian kita untuk melihat list dari sebuah data yang ada di sini, kita bisa menggunakan perintah less. Kalau di sini saya coba membuktikan less rtc password. Nah, jadi kalau less ini tampilannya adalah kayak seperti scroll. Jadi kita tinggal ke bawah, tidak secara langsung. Nah, ini contoh-contoh password ya yang ada di sini. Tapi memang nanti sistemnya sudah terenkripsi. Itu less. Kemudian bisa juga, jadi bedanya dengan kalau less kita ganti dengan cat. Nah, jadi kalau cat juga sama untuk melihat datanya. Nah, kalau cat langsung semua data, jadi kita nggak bisa scroll satu per satu. Jadi ini semuanya. Tapi sekarang sudah enak ya, sistemnya udah bisa pakai scroll. Jadi dulu maksudnya bisa kita lihat ke atas. Jadi kalau dulu tuh tidak bisa seperti ini karena semua komputer sifatnya tidak ada GUI. Jadi sifatnya command line semua, nggak mouse, scrollnya tidak berfungsi. Jadi untuk melihat secara detail kita bisa menggunakan
perintahnya less. Nah, ini hampir mirip juga dengan less, itu adalah perintah more. Nah, more juga sama dengan menggunakan space. Ini sudah 65% yang terpublish. Nah, tinggal space saja dia udah langsung 100%. Seperti itu. Kemudian sekarang kita keluarkan dulu, kita berada di folder user saja, pwd. Nah, ini sudah di folder user. Kita bisa sekarang membuat sebuah folder, misalkan mkdir. Nah, mkdir dir 1 gitu. Nah, kita lihat sekarang hasilnya, berarti kita sudah membuat folder dengan nama dir 1. Nah, kita lihat di sini ada folder yang namanya dir 1. Apakah di sini sudah ada isinya? Belum ya. Nah, kalau mau buat multiple directory bisa dir 2 dan dir 3. Nah, ini berarti akan ada 2 langsung folder ls. Nah, kita lihat di sini ada dir 1, dir 2 dan dir 3. Oke. Kemudian kalau mau menghapus seperti apa? Kalau mau menghapus bisa dengan perintah rm dir. Dir 2 gitu. Dir 3. Nah, kita ls lagi. Nah, sisanya sekarang dir 1. Sekarang kita masuk saja ke foldernya dir 1. Kita lihat apakah sudah ada isinya. Ternyata belum. Nah, untuk membuat sebuah file dengan command prompt itu juga bisa berbagai macam cara. Jadi yang pertama adalah dengan cara menggunakan perintah touch.txt coba.txt. Nah, kita lihat. Nah, kita sudah mempunyai file yang namanya coba.txt. Kalau kita lihat datanya dengan menggunakan perintah cat, misalkan coba.txt, maka hasilnya masih kosong. Nah, untuk buat datanya nanti dulu ya. Sekarang kita coba copy data tersebut dengan coba 1 dengan coba 2.txt. Ini artinya apa? Dia akan mengcopy coba.txt menjadi coba 2.txt. Oh, sorry. Perintahnya bukan copy tapi cp. Maaf. Nah, oke, kita list lagi. Nah, di sini nanti ada 2 file ya yang tadi kita kopikan. Kemudian kalau untuk rename itu kita bisa menggunakan perintah mp coba 2.txt menjadi coba 3.txt misalkan. Nah, nanti coba 2-nya akan hilang, dia berubah menjadi coba 3. Kita lihat hasilnya. Nah, benar, coba 2-nya hilang dan diganti menjadi coba 3. Kemudian perintah mp juga selain untuk rename, dia juga fungsinya untuk memindahkan. Nah, kita coba pindahkan, coba 3.txt pindah ke foldernya /home/user. Ya, kita pindahkan ke sini. Nah, kita lihat di sini hasilnya masih coba.txt. Kalau kita lihat folder yang ada di ini ada nggak? Nah, kita lihat. Nah, ternyata di sini akan ada hasilnya coba3.txt. Bisa juga kita perintahkan seperti ini. Nah, jadi kalau seperti ini berarti ada ya.
Oke, itu sudah, kita sudah melakukan perintah membuat direktori, kemudian mengcopy file tersebut, merename, kemudian memindahkan. Nah, sekarang coba kita hapus. Nah, kita coba hapus nih. Sekarang posisi kita ada di dir 1 ya, /home/user/dir1. Sekarang kita mau menghapus di coba 3. Nah, coba 3 itu kan letaknya ada di /home/user. Nah, bisa kita lakukan dari sini. Untuk menghapusnya kita ketikkan perintah rm /home/kalbi/coba3.txt. Ya, hanya sederhana ini ya. Nah, itu cara menghapusnya dengan perintah rm. Akan tetapi perintah rmdir itu juga tadi kan untuk menghapus file itu perintahnya adalah rm ya. Untuk menghapus direktori kita sebut dengan rmdir. Kita contoh dulu ya. Saya membuat lagi di sini mkdir dir 4 misalkan ls. Nah, kemudian kalau saya mau hapus itu coba rm dir 4. Nah, dia nggak mau. Kalau caranya dengan menggunakan dir 4 rm dir spasi 4. Nah, dia mau ya. Nah, sekarang kita lakukan hal yang sama. Ini pasti nggak mau juga nih. Kita keluar dulu sekali, baru kita hapus yang dir 1. ls. Lihat di sini ada dir 1. Saya menggunakan perintah rmdir dir 1. Saya enter. Nah, dia nggak mau. Kenapa tidak mau? Karena perintah rmdir ini akan mau dihapus ketika filenya adalah foldernya adalah kosong. Sementara folder dari dir 2 ini dia masih memiliki data. Datanya adalah apa tadi? Coba.txt. Ya, benar. Sekarang bagaimana caranya supaya kita tanpa mengosongkan untuk menghapus? Nah, caranya adalah perintah spasi rm min r dir 1. Jadi dengan perintah ini maka dia akan bisa dihapus. Oke, kita nah ini dia akan menghapus. Sekarang baru bisa. Sekarang kalau kita ls maka dir 1-nya telah hilang. Oke ya. Kemudian kita coba lagi lakukan misalkan perintah type. Type ini adalah untuk melihat fungsi dari perintah yang kita gunakan. Misalkan kalau seandainya type ls, itu berarti ls ini punya alias. Aliasnya adalah ls sama dengan color auto. Makanya kalau kita ls ini ada warnanya nih. Tuh. ls ini la. Nah, itu ada warnanya ya. Karena ada kemudian ada type cp misalkan. Nah, cp ini artinya copy, dia ada perintahnya di /bin/cp. Kemudian kalau pengen tahu letaknya ada di mana bisa juga dilakukan perintah which. Nah, tadi saya bilang bin itu merupakan direktori eksekusi. Which copy, nah copy juga di sana. Which mp, gitu. Nah, mp juga di sana. Kemudian kalau kita ingin meminta bantuan, kita bisa mengetikkan help cd. Nah, ini nanti akan ada ketahuan cd itu apa sih? Change directory gitu ya. Nanti di sini akan ada option-optionnya yang bisa Anda pelajari. Kemudian sama, kalau tadi ada help, perintahnya awalnya help cd, bisa juga misalkan mkdir min help. Nah, ini juga bisa untuk meminta bantuannya ya, termasuk di dalamnya ada istilah opsionalnya ya. Di sini nanti mau menggunakan apa? mkdir min p, mkdir min purpose. Ini bisa dipelajari.
Kemudian ada lagi perintah itu adalah dengan perintah manual ls misalkan. Nah, ini lebih lengkap lagi nih. Nah, ls itu ininya apa saja. Nah, ini dijelaskan dengan baik. Oke. Atau what is ls? Apa itu ls? Ternyata ls itu adalah list directory content gitu. Jadi sama kayak dir lah ya. Nah, kita bisa juga nih membuat tadi kalau ls itu merupakan auto color ya. Nah, kita bisa juga nih membuat sebuah perintah baru. Misalkan saya punya perintah D3TT. Ah, nggak ada komennya nih. Nah, kita bisa saja membuat perintah dari D3TT ini. Kita perintahkan dengan perintah alias D3TT, kemudian dikasih ini /user atau ls aja lah. Jadi setiap kita melakukan perintah ini itu adalah ls. Nah, perintahnya ls adalah ini, kalau D3TT adalah ini juga. Sekarang sudah ada nih perintah D3TT adalah ls. Kalian terserah mau perintah D3TT itu adalah alias juga boleh. Maksudnya ini gitu ya, untuk melihat ini boleh. Misalkan kita rubah alias D3TT sama dengan IP addr gitu. D3TT. Nah, nanti dia akan keluar perintah ini. Nah, yang paling ini sih dir ya. ls itu sama dengan dir ya, daripada dulu. Maksudnya kalau kita menggunakan command prompt Windows dia akan perintahnya dir. Nah, tapi di sini dir udah ada aliasnya juga nih. Dia udah langsung seperti ls, tapi dia tidak auto color. Tuh, tidak berwarna. Dan beda dengan ls. Nah, kalau ls ada auto color. Dir sama aja perintahnya. Oke, itu fungsi dari alias. Kalau mau kita hilangkan perintahnya adalah tinggal unalias spasi namanya misalkan D3TT. Nah, kita ulang lagi sekarang D3TT dia komen notepad. Kemudian tadi ya, misalkan kalau untuk melihat file, tentu saja kita untuk membuat file misalkan lazy.txt. Nah, kita tuliskan di sini misalkan selamat datang di mata kuliah keamanan jaringan. Nah, setelah ini kita bisa keluarkan dengan Ctrl D. Kemudian kita lihat lagi datanya lazy.txt. Nah, lazy.txt sekarang mempunyai data cat lazy.txt adalah selamat datang di mata kuliah keamanan jaringan. Nah, ini caranya, teknik yang digunakan. Kalau mau kita tambahkan itu bisa dengan teknik seperti ini. Misalkan D3TT. Nah, kalau kita seperti ini dia akan menghilangkan ucapan selamat datangnya, tapi kalau kita menggunakan lebih besar 2 kali dia akan menambahkan get d3tt.lazy. Sebentar. Coba ya, kalau kita salah perintahnya echo
http lazy.txt. Nah, kita cat lazy.txt. Nah, ini selamat datang kemudian ditambahkan. Jadi beda kalau seandainya kita menggunakan echo tes selamat lazy.txt. Nah, nanti perintah selamat datang dan D3TT-nya ini akan hilang, digantikan dengan tes get lazy.txt. Nah, dia hanya teks. Jadi kalau mau ditambahkan itu ada fungsi dari lebih besarnya 2 kali. Echo selamat datang 2 kali, lebih besarnya 2 kali lazy.txt. Cat. Nanti dia akan seperti ini. Oke, kemudian kalau untuk tadi saya mau melihat bagaimana caranya history sebuah perintah yang sudah dilakukan. ls-la. Nah, di sini ada bus history, kita lihat. Jadi sebenarnya .bus history ini sifatnya hidden ya, karena min a tadi ya, dia diperlihatkan. Jadi di sini adalah fungsi history yang dilakukan seseorang yang ada di aktivitasnya, bisa kelihatan ada di komputer kita. Nah, ini adalah perintah-perintah yang digunakan di komputer ini. Nah, tapi kalau seandainya kita sudah mengerti, kalau kita ingin masuk ke komputer orang untuk mengamankannya, ya kita tinggal tuliskan saja ya, tes saja gitu, terus kemudian .bus history .bus history. Nanti dia akan hilang seluruh komen, atau di remove juga nanti dia akan muncul lagi, nggak apa-apa. Misalkan rm.bus history. Ini nanti akan hilang history yang sudah kita lakukan. Oke, mungkin pada kesempatan kali ini untuk pengenalan komen dasarnya kita cukupkan saja. Terima kasih.